para YouTuber, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang marketing and selling skill, saat ini saya akan sharing yaitu sales cycle, proses menjual. Mengapa ini penting sekali ya? Karena ini penting buat para profesional sales untuk menjual. Oleh karena itu sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai, subscribe, klik loncengnya, kemudian beri tanda like, beri komen positif yang membangun, kemudian share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya bisa meningkatkan kompetensi bagi profesional sales di Indonesia. Dan saya juga akan lebih bersemangat sahabat sekalian untuk memproduksi kembali video-video training yang bermanfaat bagi profesional sekalian. Video ini saya buat karena beberapa pertanyaan dalam diskusi dengan para peserta training saya, baik secara online atau offline, yaitu apa itu proses menjual, apa itu sales cycle, bagaimana tahap-tahapnya dalam proses menjual supaya saya bisa jauh lebih efektif dalam proses menjual dan target mudah tercapai. Nah, itu dia sahabat sekalian. Saya akan jelaskan satu persatu dalam proses menjual. Proses menjual secara singkat ada 4 tahap, teman sekalian ya. Yang pertama membangun kepercayaan, kedua menciptakan kebutuhan, yang ketiga memberikan solusi, keempat closing. Nah, itu sederhana ya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tahap-tahap ini ya, dalam 4 tahapan ini. Pertama adalah membangun kepercayaan ya, membangun hubungan kepercayaan. Nah, ini ingat, dalam proses menjual, kalau Anda tidak bisa dipercaya oleh pelanggan Anda, jangan berharap Anda bisa closing dan menjual. Nah, oleh karena itu, Anda harus memahami cara-cara sosial membangun hubungan. Nah, hubungan percaya ini sederhana bentuknya teman-teman sekalian. Dari Anda tahu siapa customer Anda, namanya, nah itu ya namanya, di mana lokasinya, di mana tinggal dan sebagainya, tahu. Tahap kedua adalah ya berkenalan. Nah, berkenalan. Nah, kemudian setelah berkenalan, sekarang Anda menjadi teman. Setelah jadi teman, ini jadi teman ya. Teman baik secara online atau offline. Ya bisa banyak ya, berteman. Teman, kemudian Anda bangun lagi relasinya setelah Anda berkomunikasi dengan baik, terbuka, makin luas keterbukaannya, lalu meningkat jadi sahabat. Jadi sahabat, nah teman sekalian, baru Anda membangun lagi terus jadi seperti tanda kutip jadi pacar karena sudah dekat sekali, informasi terbuka. Ya, tujuannya apa sih? Supaya dia lebih mudah, customer kita lebih mudah menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang ingin diharapkan. Tanpa ada relasi yang kuat yang baik, sulit sekali Anda mendapatkan informasi apa yang dibutuhkan, diharapkan dari pelanggan Anda. Nah, tahapan tertinggi adalah sudah seperti keluarga, teman-teman. Nah, ini dibangun hubungan ini tentu harus dengan cara, dengan teknik yang tertentu. Nah, terutama sih teman-teman ini untuk proses penjualan yang sifatnya seperti metode konsultatif selling. Karena sifatnya adalah biasanya business to business, B2B, sifatnya jangka panjang. Kalau menggunakan hard selling, ya tentu kepercayaan harus cepat ya, dibangun ya. Bisa menceritakan dengan storytelling, wah produk itu dipakai dan segala oleh pelanggan banyak orang secara cepat. Tapi kalau dalam metode konsultatif selling, konsultasi, mulai penjualan secara konsultasi itu perlu panjang, harus benar-benar dibangun dan diukur dengan apa? Feedbacknya. Nah, nanti Anda bisa lihat di video saya bagaimana teknik membangun hubungan kepercayaan. Bisa dilihat di video training mengenai membangun hubungan kepercayaan. Itu tahapnya ada ya, lakukan di sini teman-teman sekalian. Nah, setelah trust-nya muncul, apa ukurannya? Trust ini dari pelanggan Anda, dia membuka diri. Dia menjelaskan apa yang menjadi masalah, apa situasinya, apa persoalannya, apa potensi permasalahannya, apa peluang-peluang yang dia bisa digarap sama dia. Nah, ini trust. Jadi sudah terbuka, dia mau cerita. Dan dia sudah percaya dengan Anda dan Anda bisa merasa positif. Nah, di sini ya. Nah, ketika sudah trust di sana muncul, itu ukurannya dia mau terbuka. Nah, di sini baru Anda
dia mau cerita. Namanya menciptakan kebutuhan. Mulai Anda gali apa kebutuhan Anda, apa latar belakang kebutuhannya, apa dasar kebutuhannya. Nah, ini ya tahap kedua, yaitu menciptakan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ingat, kebutuhan itu ada 3 macam ya, yaitu mengatasi masalahnya dia. Kedua, ada potensi masalah yang saat ini. Ketiga, melihat peluang-peluang, hal paling baru yang bisnis dia meningkatkan dalam rangka meningkat kualitas dan sebagainya. Nah, itu menjadi dasar ya, menciptakan kebutuhan, menggali kebutuhan, building needs-nya. Nah, itu dia ya tahapan kedua. Tahapan ketiga adalah baru memberikan solusi kepada pelanggan Anda, apa yang dibutuhkannya dia. Nah, itu solusi ini teman-teman sekalian, benar-benar Anda harus melalui proses yang kuat ya, proses yang jelas, kuat kepada pelanggan Anda, dan Anda secara teknikal Anda kuat sekali gitu, dan sehingga melalui proses pengujian, nah tahapan lanjutan berarti dia sudah setuju dengan Anda, solusi sudah kuat. Ingat tadi prosesnya panjang misalnya ya. Nah, ini baru Anda tahapan terakhir adalah closing. Nah, itu sederhana gitu ya. Closing terjadi, Anda mendapat project, target, dan seterusnya. Nah, itu kurva penjualan yang sederhana yang harus dikuasai. Nah, sekarang kita bedah satu persatu secara detail, teman-teman sekalian. Nah, ini perlu Anda kuasai proses penjualan ini satu persatu ya. Sales cycle process. Nah, ini lebih detail sekalian ya. Jadi tahapannya tentu tadi sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, yaitu mencari prospek, mencari potensi customer Anda. Nah, itu tadi yang kalau Anda bisa lihat video sebelumnya, dari mulai strangers menjadi sampai jadi hotnya gitu ya. Nah, ini prospeknya dapat sesuai target Anda. Nah, ketika Anda bertemu, jangan lupa sebelumnya adalah membangun relasi, membangun hubungan. Nah, hubungannya tadi kan tadi derajatnya tahu, kenal, jadi teman, jadi sahabat, jadi tanda kutip pacar, lalu tanda kutip jadi keluarga. Apa ukurannya? Yaitu dia mau membuka cerita, mau menceritakan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Ya dasarnya sederhana, misalnya ya pertama menangani masalahnya, kedua potensi masalah, ketiga melihat peluang-peluang baru yang bisa ditingkatkan di bisnis customer Anda. Nah, tentu proses dari penggalian ini yaitu dengan tentu Anda bertemu begitu ya, membuat pertemuan atau disebut meeting dengan customer Anda. Nah, itu dia dibangun ya, apakah melalui offline atau online. Jadi Anda bertemu, meeting dulu. Baik sekali ya, indirect ada yang indirect. Nah, ini dia pertemuan meeting. Ingat, pertemuan meeting atau the meeting Anda itu kalau Anda menggunakan hard selling, ya Anda nggak pakai tanya-tanya lagi kebutuhannya, langsung Anda membawa produk, jualan, tinggal diterima atau ditolak. Nah, tentu kalau Anda paham secara siklus salesnya ini, ingat tadi ya, membangun hubungan itu jangan dulu jualan. Kalau sifatnya bisnis tuh bisnis gitu ya, bertahap. Anda mesti melihat level dari kebutuhan customer Anda, yaitu kenal dulu, tahu, kenalan, teman, sahabat, dan bisa bercerita. Tahapan tentu kalau bisa cepat lebih bagus gitu ya. Tapi kan tidak mudah membangun hubungan seperti itu, kecuali dia lagi butuh banget customer kita ya. Jadi cepat pertemuan-pertemuannya. Nah, setelah pertemuan, baru Anda memperkenalkan perusahaan Anda. Dan Anda seperti apa, Anda bagaimana, seperti itu. Ketika sudah Anda menjelaskan di sini, nah di sini mulai hubungan baik dan kepercayaan mulai terbentuk. Lalu mulai menggali apa yang dibutuhkan customer Anda. Ingat tadi, itu kalau sudah Anda dipercaya, Anda menggali kebutuhan, keinginan, harapannya, itu jauh lebih mudah dan lebih efektif. Nah, gali apa yang dibutuhkan, tentu Anda melakukan observasi kebutuhannya. Lalu Anda menggunakan teknik problem solving, menggali, lalu Anda memberikan usulan. Nah, ini memberikan usulan project ya. Lalu Anda mengajukan waktu untuk melakukan apa? Presentasi solusi atas kebutuhan dari pelanggan Anda. Nah, ini tahapan tadi. Kalau pertama mencari prospek, tahap kedua ada meeting. Meeting itu membangun apa? Hubungan baik, hubungan kepercayaan. Dari mulai level tahu, teman, jadi kenalan, jadi sahabat, menjadi pacar, menjadi keluarga. Nah, ini sudah dapat percaya. Itu ketiga. Kemudian keempat adalah menggali kebutuhan. Nah, kalau sudah percaya, dia terbuka kebutuhan Anda. Nah, tahap kelima adalah
presentasi. Nah, bicara presentasi berarti seorang sales professional di sini harus punya kemampuan di dalam presentasi dalam penjualan. Nah, nanti bisa Anda lihat video-video saya tentang bagaimana teknik presentasi. Secara sederhana, tentu Anda harus menguasai produk Anda. Yang kedua, menguasai juga persoalan kebutuhan customer Anda. Lalu berikutnya, menghubungkan antara kebutuhan pelanggan Anda dengan produk yang Anda punya. Jadi Anda memberikan suatu solusi. Dan itulah intinya presentasi, menjawab kebutuhan dari pelanggan Anda. Nah, itulah presentasi. Jadi sederhananya tentu memang secara presentasi adalah harus siap dulu, percaya diri, bicaranya mantep gitu ya. Materi presentasi juga jelas, to the point gitu ya. Nah, itu bisa nanti teknis di dalam teknik presentasi. Nah, setelah ada presentasi, tentu tidak semua dari harapan atau kebutuhan pelanggan terjawab. Nah, disinilah nanti ada gap biasanya. Ada gap, ada perbedaan, ya, ada permasalahan di situ. Nah, itu tahapan ke-6, yaitu di sini bernegosiasi, melakukan negosiasi. Kalau tadi presentation selling ya, sekarang negosiasi. Dalam rangka apa sih? Mempertemukan gapnya, mempertemukan perbedaan yang ada. Nah, disitulah mencari solusi, penyelesaian, ya, penanganan keluhan-keluhan, penanganan hambatan-hambatan, penanganan berbagai kebuntuan. Nah, ingat negosiasi ya, berarti ada perbedaan antara kebutuhan customer yang dibicarakan sebelumnya dengan yang Anda sajikan. Nah, disinilah proses negosiasi. Berarti Anda punya kemampuan melakukan negotiation skill. Nah, itu nanti saya bisa lihat di materi presentasi, materi tentang teknik negosiasi, sahabat sekalian. Nah, melalui negosiasi yang baik, entah metodenya win-win atau lose-win atau lose-lose. Ya, kalau sudah nggak bisa jualan ya. Biasakan bentuknya kolaborasi dan sebagainya. Ketika sudah bertemu titiknya, sudah mencapai win-win solution, nah disitulah baru disetujui project Anda, proposal Anda. Nah, disebutnya di sini namanya closing. Ya, sudah close, sudah setuju deal, baru ada proses nanti administrasi, proses produk ya, pengirim produk dan seterusnya. Nah, ingat teman-teman, dalam siklus sales itu closing itu bukan akhir. Ada pengiriman barangnya, ada logistik salesnya seperti itu. Nah, monitoring semuanya harus dikontrol dalam proses penjualan ya, dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan pengendalian sampai terakhir pembayaran. Nah, itu bagi kita sebagai internal perusahaan adalah bagaimana memeriksa pembayaran dari customer kita. Nah, itu bagian dari sales akhir proses, yaitu sales bertanggung jawab sampai akhir, yaitu sales namanya pembayarannya. Jadi bagaimana pembayaran, mekanisme sesuai perjanjian tentu ya, berapa lama. Jadi sales memonitor, mengontrol terus. Nah, ketika sudah dibayar lancar semuanya, nah ini perlu ada layanan lanjutan. Namanya mempertahankan hubungan, namanya customer relationship management. Nah, ini perlu dilakukan. Berarti apa? Ada relation lagi dibangun, ada retention, ada referral, ada recovery. Nanti saya akan jelaskan di materi tentang CRM, sahabat sekalian. Jadi itulah siklus proses penjualan. Nah, tentu di dalamnya berarti ada skillnya, kemampuan komunikasinya harus baik, kedua membangun hubungan yang baik, kemudian juga kemampuan presentasinya harus benar-benar mantap, berikutnya kemampuan negosiasi, dan jangan lupa teknik closingnya. Nah, banyak orang yang tidak bisa meng-closing karena dia nggak pede. Sudah proses dari presentasi, negosiasi, udah deal, tidak pernah meminta konfirmasi dari customer untuk membeli produk kita dan biarkan produknya tersebut. Nah, itulah siklus dari namanya proses penjualan yang sahabat sekalian proses harus melakukannya, tahap-tahapnya. Tentu mengenai waktunya relatif. Ada yang butuh 2-3 kali ketemu, ada yang sekali ketemu. Nah, tergantung situasinya. Yang jelas siklus proses ini harus dilakukan bagi seorang sales profesional. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat perusahaan sekalian dan Anda lebih sukses di dalam proses menjual dan target semua sales Anda di periode kali ini tercapai. God bless you.